lagi dengan Kakak Oktaviani Tarigan. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang genetika Diku, tentang pewarisan sifat yang pastinya. Nah, untuk itu persiapkan diri adik-adik sekalian. Oke, perhatikan ke depan, oke, perhatikan ke kameranya, ya, perhatikan ke handphone, ke laptop, gitu ya, Dik. Nah, kita lanjutkan hari ini materi kita tentang genetika, yang mana kakak akan membahas tentang kromosom, ya. Nah, Kak, kemarin kita sudah membahas tentang pewarisan sifat, gitu ya kan, Dik. Nah, pewarisan sifat ini, Dikku, ya, kita akan juga membahas sama dia halnya, yaitu tentang kromosom. Kalau kemarin kita sudah membahas gen, ya kan, Dik. Gen ini siapa, Kak? Gen kemarin kan artinya substansi membawa informasi genetik, ya kan, Dik. Dialah substansi kimianya. Nah, maka daripada itu, ya kan, Dik, tempat dari gen kemarin itu adalah kromosom. Oke, nanti kita membahas tentang kromosom. Nah, kemudian selain kromosom adalah tempat gen, Dik, ya kan, kromosom juga terdapat di dalam inti sel atau di dalam nukleus, ya. Nukleus sama juga dengan inti sel. Oke. Nah, kemudian kromosom ini terlihat jelas pada tahap metafase. Nah, ini kemarin pembelahan sel. Kalau kita ingat-ingat, pembelahan sel itu kan ada tahapannya, mulai dari interfase, profase, metafase, anafase sampai ke telofase, ya kan, Dik? Nah, jadi nanti kalau kromosom ini dia terlihat jelas pada tahap metafase, jadi mulai dari tahap metafase. Nah, karena kita membahas tentang kromosom, alangkah baiknya kita pahami bagaimana bentuk-bentuk dari kromosom, gitu. Jadi, nah, sudah gambarkan di sini. Jadi, kalau yang gambar A ini ya, sudah kakak buat penjelasannya, itu merupakan bagian sentromernya, ya, atau bagian kepalanya. Kemudian kalau yang bagian D sama halnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, ini merupakan lengan dari kromosom, ya, yang kakak gambarkan ini kromosomnya, lengan kromosomnya itu ada dua, ya, ada yang satu, ada yang sebelah sini juga, gitu ya, 1, 2 kromosom jadinya. Oke, nah, jadi yang B ini merupakan lengan kromosomnya, yang dimana nomor 1 terdiri dari kromonema, ya, yang dimana kromonema ini merupakan benang-benang spindle juga yang termasuk di dalam kromosom. Kemudian yang ada titik warna biru pada buat di sini yang nomor 2 ini merupakan kromomer, ya, atau ini dikatakan sebagai protein yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian yang nomor 3 itu karena ini di dalam suatu cairan, ya, itu merupakan plasma, dan nomor 4 itu merupakan pembungkusnya atau kita katakan sebagai selaputnya. Nah, inilah dia bagian-bagian dari kromosom, ya, dari gambarnya sudah paham lah, ya, kalau ini adalah kromosom. Nah, kemudian deh, bukan ini bagian kromosom secara lengkapnya kalau gambarkan. Kromosom ini dia terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ya, berdasarkan letaknya. Kalau kita perhatikan, ya, kromosom ini, jenis-jenis kromosom ini ada 4 nanti. Yang pertama ada telosentrik, kemudian ada akrosentrik, kemudian submetasentrik, dan terakhir nanti ada metasentrik. Oke, yang pertama kita lihat bentuk kromosom yang pertama, yaitu ada telosentrik. Telosentrik ini, Deku, merupakan kromosomnya yang hanya ada satu lengan saja dia, ya, yang dimana nanti, ya, sentromernya terletak di bagian ujung dari si kromosom. Oke, ini dia kok telosentrik. Telosentrik dia memiliki hanya satu lengan saja, satu lengan kromosom. Nah, kalau yang akrosentrik dia sudah memiliki dua lengan kromosom, tetapi tidak sama panjang. Ya, bisa dilihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini, ya, bentuk ukurannya dari kromosomnya tidak sama panjang, ya. Ini merupakan contoh akrosentrik. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ya, jenis kromosom berdasarkan letaknya yang ketiga itu ada submetasentrik, yang mana ini dikatakan kromosom J, ya. Kenapa? Karena berbentuk seperti huruf J dia. Kemudian lengan dari kromosomnya ini tidak sama panjang, artinya sebelah kiri lebih panjang atau sebelah kiri lebih pendek, atau sebelah kanan lebih panjang atau lebih pendek. Seperti ini. Jadi ini dia kromosom J. Apa bedanya akro sama si submetasentrik? Kalau dia akrosentrik dia lurus, tapi kalau dia sudah berbentuk huruf J itu merupakan kromosom submetasentrik. Oke? Nah, yang terakhir jenis kromosom berdasarkan letaknya yaitu metasentrik, yang dimana kromosom ini dia sudah berbentuk huruf V. Jadi makanya kalau sudah ada kromosom yang berbentuk seperti huruf V, itu merupakan jenis kromosom berdasarkan letaknya yang dinamakan metasentrik. Seperti dia. Nah, kalau ada jenis-jenis kromosom, ada juga tipe kromosom.
Ya, makanya kayak kemarin ada tipe kromosom, kalau pada manusia ada kromosom autosom dan ada kromosom gonosom gitu ya kan, Di. Yang dimana kalau kromosom yang pertama ya, tipe kromosom itu ada kromosom autosom. Jadi ini merupakan kromosom tubuh. Kalau kita lihat kemarin kromosom tubuh ini kan ada 22 ya, 22 pasang, yang dimana jumlahnya 42 ya kan, Di. Nah, kemudian ada juga kromosom gonosom. Gon itu artinya gen, kelamin, gamet. Jadi makanya dikatakan kromosom gonosom ini merupakan dia yang memberi ya jenis kelamin apa nantinya, baik laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Ini dia kromosom gonosom. Ini berdasarkan tipe dari kromosom. Oke deh. Nah, kakak buat di sini tambahannya sedikit. Kalau jumlah kromosom pada makhluk hidup itu tidak semuanya sama ya, tergantung bagaimana spesiesnya. Ya, jadi kalau jumlah kromosom pada makhluk hidup itu tidak semua sama. Jadi kalau jumlah kromosom manusia sama tidak sama ikan itu sudah berbeda, ya. Jadi sudah berbeda dia spesiesnya. Ingat ya, kromosom pada makhluk hidup tidak semua sama jumlahnya. Kita lihat contohnya ya, kalau contoh pada manusia, jumlah kromosom manusia ada berapa, Di? Ada 22 pasang atau dikatakan 46 buah, ya kan? Yang dimana terdiri dari 22 kromosom gonosom ya, autosom, dan 2 kromosom gonosom. Ini dia deh ya. Kakak buat di sini contohnya, beri contoh dari kromosom pada manusia ya, 22A tambah kromosom yang gonosom. Nah, kemudian yang ayam. Kalau ayam jumlah kromosomnya ada 72 yang berbeda ya. Kalau tadi manusia ada 46, kalau ayam ada 78 ya. Ikan mas ada 102 deh jumlah kromosomnya, kalau pepaya ada 82. Nah, lalat buah. Lalat buah ini kan dia terdiri dari 2 juga ya, jenis kelaminnya ada juga yang betina, ada yang jantan. Jadi jumlah kromosom itu ada 8 buah, yang dimana 3AA tambah XX. Jadi kromosom gonosom itu adalah XX sama XY. Nah, itulah dia adikku pembelajaran kita ya tentang kromosom di genetika. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar biologi. Salam talenta muda Indonesia.